hati tidak connect di situ? Ya karena nafsu yang masih kuat dalam hati kita. Mengapa nafsu masih menyerang kita? Karena kita belum menjadi muridnya guru akhirat tadi, belum diajarkan. Sehingga ketika sholat kita lalai Allah. Allah katakan wal asri innal insana lafi, demi masa kata Allah, innal insana saat temani banyak manusia iku lafi khusrin, sungguh ya sangat rugi. Artinya setiap waktu detik hati lalai dari Allah. Dari Allah itu maksudnya banyak manusia yang merugi, kecuali illalladzina amanu wa amilus salihah, kecuali mereka imannya yang sudah sampai di pendidikan ruhaniyah iki, imannya sudah pada Allah, juga wa amilus salihah, meraktekne uzlahnya, dialah yang tidak termasuk golongan orang yang merugi. Wis, pertama di dalam dzikir sirrul asrar yang tidak diucap, diam, ruh ini punya iman, ruh ini punya rasa, hanya iman pada Allah saja. Al-Baqarah 115 Allah katakan wa minal laili apa minal masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Mulai jagat etan sampai jagat kilen ya, semua adalah milik Allah. Artinya Allah yang berkuasa, di mana kau menghadap di situ ada wajah Allah. Itu nanti pendidikannya ada di situ Bapak Ibu. Jadi hati jenengan hanya merasakan kehadiran Allah yang segala-galanya. Sing ngobahke, sing ngambek none, sing nglakokno mripat iki, mau sing nglakokno kuping iki, ati terus dipenuhi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki ya kudu dikulinakno, dibiasakan. Kata Rasulullah, ditegur Allah surat Al-Insan 2526, Muhammad wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad, pagi sampai sore Muhammad sibukkan hatimu berzikir padaku. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Malam hari ojo turu tok. Apa? Fasabbih, bersih, bersucilah hatimu dari kotoran hati. Tawilan, lailan tawilan, sing dawa, sing suwe, artinya semampu panjenengan. Ngoten nggih? Artinya zikir. Wis, zikir pertama, zikir sirrul asrar tahapan pertama hanya merasakan, mengimani, jangan pernah mengimani selain Allah, selain urip yang berperan, selain hidup yang berkuasa, selain hidup yang menggerakkan, selain hidup, jangan. Cukup bagimu untuk mengimani semua apa yang terjadi baik di dalam dirimu maupun di luar dirimu semata-mata Allah Subhanahu. Ini gak diucap tapi dirasa. Paham ya? Nanti kalau rasa itu sudah dianggap Allah cukup, Allah memperjalankan ruh itu ke ainul basirah, bertemu Allah. Syaratnya selain Allah dalam dirimu itu sudah tiada, termasuk dirimu aran ruh itu sudah lebur, sudah fana. Kul, katakan Muhammad, wallahu ahad. Jelaskan tentang ahad itu bagaimana di dalam makom makrifat itu. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Kalau sudah di titik nol di situ, dirimu sudah tiada. Man arafa nafsah fakot arafa, sing sapa wonge roh awake mongko temen-temen dheweke roh pangeran. Maksude urip ning awak sampean iki lho aja diaku-aku uripmu, paham? Iku uripe Allah. Urip iku Allah. Makanya tadi dikatakan yang terakhir,
Ada beberapa tahapan takholi, takhali, tajalli. Fungsi takhali adalah menghilangkan keakuamu, urip iku mau sebab diuripi Allah, hilangkan. Biar kau tidak merasa dirimu adalah hidup. Hilangkan. Setelah itu kau lakukan, maka tajalli artinya menetapkan kune Allah. Surat Al-Anbiya ayat 25 Bapak. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nah iki yang terakhir, la ilaha illa ana fa'budun. Ini melahirkan dzikir yang disebut fana udzikri. Niki cuman aran loh ya, aran. Bukan diwirid nih la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Enggak. Bukan diwirid nih fana udzikri, mboten. Kalau hatimu sudah merasa kunya Allah, hidup itu yang berkalam, maka berarti Anda sudah sampai pada tingkatan makrifat. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Hatimu sudah tidak merasa meyakini apapun yang muncul itu dari dirimu atau dari makhluk lain. Bal yusyahiduna, balik Anda menyaksikan, mengimani annal fa'ila, sesungguhnya yang berperan, yang menguasai dan lain sebagainya, huwallahu ta'ala. Hidup itu yang muncul nanti mengatakan aku, tidak ada Tuhan kecuali aku, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Sing berdawuh aku itu hidup, bukan Anda. Anda sudah tiada, Anda sudah lebur. Pun sampai ngertos air hujan, Bu, Pak. Ketika air hujan belum sampai ke lautan disebut air hujan. Tapi kalau sudah wa inna ilaihi rajiun, kembali ke laut, disebut air nopo? Air hujannya mana? Enggak ada toh. Itulah status ruhaniyah kita. Yang dimaksud makrifat pada Allah itu bukan perkarane roh isok nyawang Allah wujude, ndak. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Syekh Ibnu Athaillah memberikan penegasan tentang makrifat Allah itu yang melihat, yang dilihat, perkara yang mata untuk melihat semuanya fana. Terus aran opo? Gak iso ngarani. Bisa meneng, diem kita. Tapi diamnya itu makrifat. Maksudnya diam itu makrifat pada Allah, itu maksudnya. Jadi ku yang ku maksud di sini bukan ku makhluk. Muhammad, aku tidak mengutus Rasul sebelummu, termasuk dirimu, kecuali untuk membeber, menjelaskan tentang tauhid puncak, la ilaha illa ana. Berarti Rasulullah pada saat itu juga menjabarkan hal ini, Bapak Ibu. Tapi satu sisi lain ada yang mengatakan Rasulullah tidak pernah menjelaskan tentang ini. Saya mohon maaf tidak sepaham. Kalau toh Rasulullah tidak menjelaskan tentang ini, bagaimana mungkin terus muncul surat Al-Anbiya ayat 25. Al-Anbiya, Anbiya 25. Kalau Rasulullah tidak menjelaskan tentang kedudukan la ilaha illa ana, gak mungkin muncul Al-Anbiya ayat 25.
25. Gak mungkin. Makanya mohon maaf saya tidak sepaham. Aku tidak menyalahkan makalah Anda, tapi saya kurang sepaham dengan dasar mengapa kalau Rasulullah tidak mengajarkan dinul haq, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan tauhid la ilaha illa ana, gak mungkin ini muncul di dalam Al-Quran. Ayo mikir sing waras. Kalau menuduh Rasulullah tidak pernah membahas tentang dinul haq ini, mohon maaf, saya tidak sependapat. Bukan berarti saya menyalahkan makalah panjenengan. Saya berkata tidak sependapat, tetapi saya meyakini bahwasanya Rasulullah itu juga menjelaskan tentang ini. Kita kan jarene lah ngono Bu nggih. Jenengan makalah yo jarene padha ae. Saya juga jarene. Lah iki saya jarene, dalil saya atau hujah saya adalah Al-Qur'an. Otomatis Anda terima atau tidak, monggo kerso. Yang jelas kita percaya atau tidak, kita manusia itu tidak hanya jasmani, juga rohani. Kita tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Kau kemanakan ruh ini setelah kau meninggal? Jasad kita kembali dari tanah, kembali ke tanah. Ruh harus wa inna ilaihi rajiun, bisa kembali kepada Allah. Taruhannya besar Bapak Ibu. Taruhannya besar. Karena di dunia ini kita menghadapi ujian dari Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Yang namanya nafsu masuk terhadap anak, nafsu masuk terhadap urusan dunia, itu yang menggelincirkan ruhaniyah kita, sehingga ruhaniyah kita jauh dari Allah, akhirnya tidak kenal urip. Wis intine wonten mriku. Urip iku sapa? Tak tegesno, urip ikulah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hidup itu bukan sifat, yang hidup itu bukan nama. Ya dah? Kalau surat Al-Isra tadi katakan, siapa sih Allah? Subhana, maha suci sapa alladzi, zat hidup, asra kang nglakokake sapa alladzi bi abdihi kelawan kawulane alladzi. Bahasa syariat disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Pak nggih? Wis itulah Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan menjadikan satu ilmu ingkang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nawwir qulubana wa ilaihim binuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifatika fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad